Emang pacarannya gimana sih? ya kalau cuma biasa ya Kak ya. Maksudnya kayak aku udah living together sama dia. Daripada lu nonton nggak ngerti, gue kasih contoh nggak gitu kan. Wah, berarti kamu cewek nggak tahu diri. Pas ketemuan itu memang bener-bener kelihatan banget kalau dia tidak menyukai seorang wanita. Jadi melambai Banget. Selain itu ada fasilitas apa lagi? Mungkin rumah, mobil jadi milik kamu gitu? Enggak sih, belum, karena dia cuma minta pernikahannya berjalan dulu. Dia jadi kayak hanya sebatas kontrak aja. Coba kamu sapa dia. Hai, kamu miskin kalau gak ada aku ya. Dia nggak berdiri karena nggak suka cewek. Ada yang gini nggak? Nah, Punya lu kecil. Oke, kita sebut saja Kiara. Kiara kali ini akan bercerita seperti apa? Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau ada penjelasan sedikit nyerempet-nyerempet ke 18 plus itu semata hanya untuk edukasi. Edukasi seperti apa sih? Edukasinya tuh jangan ditiru, hanya untuk menjadi pelajaran pengalaman hidup Kiara kepada semua orang untuk tidak ditiru. Begitu loh guys. Ayo kita dengarkan kisahnya Kiara. Ada cerita apa sih Kiara? Sebelumnya aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku sih Kak. Jadi aku udah pacaran 6 tahun sama cowok aku. Sebenarnya kalau dibilang belum ngapa-ngapain nggak mungkin ya Kak. Iya dong, 6 tahun gitu loh kamu. Kamu pacaran apa kredit rumah say? Lama banget. Gak nikah-nikah lagi. Nah itu sih kayak sakitnya tuh. Cuman namanya manusia ada bosennya ya Kak ya. Tapi yang di sini yang bucin siapa, kamu apa dia? Awalnya tuh aku bucin Kak sama dia. Cuma lama-lama aku bosen Kak. Maksudnya kayak kita kayak gitu terus Kak. Maksudnya Emang pacarannya gimana sih? ya kalau cuma biasa ya Kak ya. Maksudnya kayak aku udah living together sama dia. Ngerti nggak? Living together itu artinya tinggal bersama, alias kumpul kebo ya, istilah ya kan, istilah zaman dulunya gitu ya. Terus living together, orang tua kamu nggak tahu? Karena kan aku kerja terus merantau gitu Kak. Aku tuh aslinya di Sumedang. Nah aku kerja di Jakarta terus tinggal sama dia gitu kan. Nah karena akunya 6 tahun bosen nggak mungkin ya, gitu kan. Ya sebenarnya sih dia kayak aman-aman aja ngejalin hubungan sama aku. Cuman lama-kelamaan aku tuh kayak males Kak kalau hubungan sama dia terus. Oh, bosen banget gitu ya? Karena aku mikirnya kayak kok sama dia mulu gitu. Ya kan. Tapi dia baik? Baik, dia baik? Dia baik banget. Setia? Sumpah. Like queen banget, dia nge-treat aku bagaikan. Wah, berarti kamu cewek nggak tahu diri. Dia udah baik, nge-treat like queen ya kan? Hanya karena bosen? Enggak sih, sebenarnya gini Kak. Pekerjaan aku sama pekerjaan dia kayak lebih maksudnya menunjang kerjaan aku. Oh, gajinya lebih gede kamu? Ya meskipun ya namanya pacar ya nggak harus menafkahi ya sebenarnya. Nggak, cuma di sini tuh aku mikirnya kayak lama kelamaan dia kok kayak numpang hidup gitu Kak. Oh, jadi kamu yang bikin ilfeel kayak gitu? Iya. Terus kenapa kamu nggak ngomong? Ih, kamu laki, harusnya Tapi kamu karena dong. aku mikirnya aku udah sama dia. Jadi aku mikirnya ya udah deh aku pertahanin gitu loh kan 6 tahun, tapi ternyata dia tidak menikahi aku. Dengan alasan? Ya itu keuangan sih dia bilang. Terus aku mau nunggu sampai kapan kan? Nah akhirnya ada suatu hari itu teman aku ngenalin Kak sama cowok. Dia tuh bilang mau lo mau nggak sih ini cowok mau cari istri katanya gitu. Terus bilang emang iya ya, cuman masalahnya dia gay. Si cowok yang mau nikah gitu. Cari istri dengan alasan? Dia udah dituntut sama orang tuanya buat nikah karena umurnya udah berumur lah gitu. Oh, formalitas. Dan dia juga memang hanya butuh status. Tapi dia minta pernikahannya secara sah dan agama. Bener-bener maksudnya sah dan secara hukum. Iya. Ya terus akhirnya aku menyetujui karena dia mau menafkahi aku tiap bulan kata dia tanpa Berapa menyentuh. duit? Ya di atas UMR Jakarta lah. UMR Jakarta tuh 5 juta. Ya, makanya berarti di atasnya 5 juta 100 itu udah di atasnya. Pokoknya dia bilang ya sekitar 15-20 lah. Oke. 15 sama 20. Segitu lah ya. Ya pokoknya segitu lah Kak. Menurut kamu penawaran menarik ya? Iya pasti. Selain itu ada fasilitas apa lagi? Mungkin rumah, mobil jadi milik kamu gitu nggak?
Enggak sih, belum, karena dia cuma minta pernikahannya berjalan dulu. Dia jadi kayak hanya sebatas kontrak aja. Kamu udah ketemu orangnya, dikasih tahu fotonya? Ya udah, akhirnya kita ketemuan kan, sama si cowok itu. Nah, pas ketemuan itu memang bener-bener kelihatan banget kalau dia tidak menyukai seorang wanita. Jadi melambai. Banget. Tapi Baik banget. cakep enggak? Enggak sih. Sama sekali. Iya, ya pasti mendingan pacar aku itu. Terus akhirnya aku to the point nih sama pacar aku. Gue mau nikah. Tanpa bilang bahwa dia tuh Enggak, tapi aku bilang sama dia. Aku nikah sama dia karena dia itu seorang dan hanya sebatas status aja gitu. Oke, disclaimer dulu ya. Ini kita bukan mengangkat atau apa, kita tidak mendukung hal-hal yang begitu. Makanya tadi dibilang di awal jangan ditiru gitu loh. Kita mendukungnya ya yang bener-bener cewek cowok, terus juga pernikahan resmi gitu. Oke, silakan dilanjut. Nah, terus si pacar aku ini mau jadi wali nikahnya. Kok wali nikah bukannya orang tua kamu? Karena aku udah sepakat sama dia untuk tidak mengetahui orang tua aku. Tapi berarti kamu berani sekali loh. Nanti kalau misalnya ketahuan orang tua kamu gimana? Jadi dia juga udah kayak ngebayar si orang ininya untuk bener-bener ya udah ya keluarga kamu nggak tahu nggak apa-apa, sih penting aku yang urus, yang penting pernikahan kamu sama aku tuh bener, kata dia gitu. Dan si pacar aku ini mengiyakan karena ternyata ya udah demi uang, ya udah nggak apa-apa, kan aku nggak bisa kasih kamu uang. Lebih ya. Terus akhirnya nikah kan sama dia. Karena aku mikirnya ini kan laki gue, suami gue, nggak mungkin dong kalau gue nggak ngapa-ngapain sama dia secara sah dong sama dia ya kan, aku mikirnya. Dan nikahnya nikah doang apa resepsi juga? Resepsi kecil-kecilan sih, itu aku nikahnya di Kalimantan, di tempatnya si laki tuh. Oke, Terus kan akhirnya kayak malam pertama dong Kak sama dia tuh. Di rumah keluarganya. Di orang tuanya orang tuanya nggak mungkin, orang tuanya nggak tahu dia seperti itu. Iya Iya kan? Karena kan mungkin di kampung juga ya nggak ada kayak gaya hidup seperti di kota gitu. Makanya. Ya. Terus akhirnya ketika mau melakukan malam pertama itu, ya aku bingung dong. Bingungnya karena, aduh, dia nggak berdiri karena nggak suka cewek, ya kan? Aku bingung. Tapi kan katanya perjanjian nggak disentuh-sentuh. Iya, cuman kan mungkin orang tuanya melihat Takut takut dicek-cek ya. Iya, gitu. makanya kan. Terus akhirnya kayak gimana ya? Aku manggil ke dia kakak gitu kan. Gimana ya kak? Aku juga bingung. Ya kan lo tahu kan kalau gue bener-bener tidak menyukai wanita, sampai lo sentuh gue pun tidak ada yang terjadi. Ya aku juga bingung dong mau melakukan pun ya dianya begitu. Terus akhirnya ya si pacar aku juga gimana dong. Dia tuh ada di saat pernikahan itu. Dia juga ada, dan dia tahu aku satu kan sebagai kamar. walinya kan. Iya, satu kamar sama dia. Terus akhirnya udah kita pulang nih masing-masing ke Jakarta. Terus si suami aku itu pun tinggal di apartemen bareng lakinya. Suami kamu tinggal di apartemen bareng lakinya. Nah, kamu tinggal di mana? Aku tinggal ngekos pun sama cowok aku ini. Oh, jadi bisa lagi. Iya. Nanti kalau tiba-tiba orang tuanya datang, kok Ya kita perjanjian lagi untuk tinggal bareng lagi gitu Kak. Oh, jadi emang orang tuanya nggak tahu tempat tinggal suami kamu? Enggak, dia nggak tahu karena kan namanya orang udah tua banget Kak. Jadi dia kayak dia tuh bapaknya udah nggak ada. Nah, terus dia tinggal ibunya aja, dan dia tuh anak pertama. Ya adik-adiknya udah pada nikah dan dia belum. Cuman dia emang minta sih sama aku, bisa nggak sih lo hamil aja, nggak apa-apa sama cowok lo itu, supaya orang tua gue tahu gue bisa punya anak. Ya ampun. Terus gimana tuh jadinya? Iya, terus akhirnya ya gimana ya, aku juga bingung. Sedangkan si cowok aku ini begini, aku mau mutusin aku lebih cinta ke dia, sedangkan notabene dia suami aku tapi aku tidak mencintai dia gitu kan. Iya, terus kan kata kamu bosen. Nah, Akhirnya jadi nggak bisa melampiaskan dong dapetnya. tapi akhirnya ya aku tetap melakukan itu sama dia, sama si suami itu. Kapan tuh? Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi karena aku udah banyak cekcok nih sama yang si ini, karena dia terlalu menuntut. Ya udah, kamu kan dia belum udah dikasih sama dia nih, kayak gitu ya. Tapi nggak takut nanti ke dia si pacar kamu itu kalau dia marah terus membongkar bahwa rahasia kamu ke orang tuanya si cowok atau Enggak ke sih, orang tua kamu? karena aku percaya sih sama dia. Dia kalau nggak ada aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Maksudnya tuh kayak
apa-apa sama aku. Ya lu kalau misalnya nggak ada apa miskin dong istilah katanya ya. Nggak ada harga diri cowok. Ya kan lo kalau nggak ada gue lo miskin udah gitu. Sombong amat. Gitu lah intinya. Makanya dia mengiyakan kan aku menikah Iya. dengan yang ini. Nah, terus dia katanya cekcok gimana? Ya cocok kayak masalah dia malah kayak lebih seneng buat ngechat si suami aku yang ini. Buat kayak maksudnya tuh gini, ngechat uang bulanannya si Kiara udah belum ya kayak gitu. Jadi Kiara kayak sakit, manajer. iya dia Kiara sakit nih padahal aku baik-baik aja. Kiara sakit nih kayak butuh uang gini. Kiara kayak gini, hah maksudnya apa gitu? Iya, jadi dia yang bengis ya. Makanya. Tapi dikasih ya sama suami kamu. Iya karena notabene dia suami aku kan, meskipun aku juga nggak enak lah, maksudnya gue mau nyentuh lu aja lu nya begitu gitu kan. Dikasih lah tuh kalau pas sakit duit Iya dia ngasih ke aku berapa juta. tapi tuh aku baru tahu loh kak. Oh, sekarang ini baru Iya, tahu. baru Padahal tahu. sering. Berarti masuknya ke rekening dia dong. Iya makanya aku baru Wah, parah. makanya aku pikir hah kok ini uang dia ngasih uang bulanan kayak lebih terus ya. Tapi ngasih ke aku misalnya kayak cuma 20 juta misalnya gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya dimutasinya tuh lebih gitu loh. Kan aku juga jadi kayak Kok enak dia. enggak. Makanya kalau nggak ada gue lu miskin. Hei, coba kamu sapa dia. Hai kamu miskin kalau nggak ada aku ya. Ya, Oke, terus tapi kamu nggak mencari yang lain dari kebosanan itu? Kayak kamu kayak toksik gitu ya? Nggak bisa kayak secara tidak langsung kalau menurut aku sama-sama juga dia tidak bisa hidup tanpa kamu juga tidak bisa hidup tanpa dia. Karena apa? Karena kamu kartunya kamu ada di dia. Iya. Bener gak? ya itu karena itu. Tapi Terus akhirnya kamu main waktu itu gimana ceritanya sama si itu sama suami kamu kok bisa? Sedangkan dia aja gak bakal naik tuh. ya akhirnya ya mau nggak mau dong aku paksa buat kayak aku beliin dia jamu kayak gitu-gitu kak. Itu prosesnya gimana? Di mana di apartemennya dia? Iya di apartemen dia. Niat kamu supaya Iya dia maksudnya. sembuh. Iya karena aku mikir gini loh. Namanya manusia nggak mungkin lah kak dia pengen hidup kayak gitu terus. Ya Oh, kan? maksudnya niat kamu tuh supaya dia tuh bisa normal lagi. Iya normal lagi. Dan kamu pengen punya anak dari dia? Kalau pengen punya anak sih dari dia enggak juga sih ya. Cuma kayak pengen ya udah deh lu jatuh cinta aja sama gue kamu meskipun gue nggak cinta gitu kan tapi duit lu ada gitu kan buat gue gitu maksudnya kan. kamu cuman untuk uangnya doang. Tapi maksudnya karena dia suami aku kan ya otomatis aku sebagai istri pun Sah. harus ya. Nanti juga one day takutnya dia menuntut. Kalau gue kasih uang dengan lo tidak menyentuh Oh, ya kan aku juga jadi tidak kamu mau gitu nggak kan. enak ya Gitu. maksudnya gini, gue nggak kerja gitu ya maksudnya dalam arti kata Iya. nggak kerja tapi dapat duit gitu ya, masih ada rasa ininya lah ya. Tapi sejujurnya ya sebenarnya aku sedihnya gini loh kak. Kenapa aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai istilahnya gitu kan. Sedangkan aku dia tidak mau menyentuh aku dan aku tidak memperbolehkan untuk menyentuh dia. Sedangkan sama laki-laki yang aku udah pacari 6 tahun, dia nggak mau menikahi aku karena permasalahan uang. Iya. Maksudnya kayak ya jomplang banget. Iya, ya kan? Konsep sumpah. yang satu begini, yang satu begini bertolak belakang. Akhirnya aku deket kak sama cowok. Iya. Terus itu yang tadi dulu yang sama suami kamu yang itu gimana? Maksudnya kamu merasa gimana kan dia? Iya. Pasti Aku agak susah dong ya. Iya susah sih pokoknya kayak aku elus gitu kan. Terus dia marah nggak? Ya dibilang coba aja kalau bisa. Oh gitu. Iya. Ya terus gimana? Ya lu harus mau kak. Maksudnya sekalipun lo tidak menyukai wanita ya Cobalah, iya coba please, please. gitu. Gue tuh istri lo gitu. Terus kamu pegang-pegang. Iya pegang itu juga lama kak bisa 2 jam loh kak. Tapi akhirnya Ya ya naik kak. Cuman ya itu harus pakai obat kayak jamu. Dia nggak suka kan. Terus ya mau gimana lagi dong? tapi dimasukin. Ya dimasukin. Cuman udahlah gue geli gitu. Gitu. Oh, tapi keluar di dalam. Enggak, aku dia sama aku nggak mau untuk keluar di dalam itu. Ya, tapi kan pada akhirnya berhasil ya. Terus kata dia, udahlah geli apaan sih kayak gini. Ya maksudnya jangan, lu harus sadar, gue tuh istri lo gitu. Karena aku juga bisa meninggalkan si cowok ini buat dia, yang notabene sudah sah kan sebagai suami aku. Iya, maksudnya kamu bisa ninggalin pacar kamu untuk ke suami. Iya, memang yang benar kan kayak gitu karena kan secara hukum kamu
istrinya dia, udah jadi miliknya dia kan gitu. Ya, Terus terus akhirnya